Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen melihat gunung gelap tertutup kabut hitam di sekujur tubuh, dan Ye Chen bisa merasakan udara dingin dan udara berdarah yang tidak bisa ditutupi olehnya. Selain itu, perasaan terdalam Ye Chen adalah depresi. Ye Chen bergumam, karena penyihir tua Yinsan dia dalam keadaan lemah, apakah dia akan meminta penjagaan dari seorang yang kuat? Menarik matanya dari Yinsan, Ye Chen mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tai. Tidak. Tai menjawab dengan sangat pasti, aku masih mengenal penyihir tua Yinsan. Dia sangat sombong dan mengaku bahwa tidak ada yang berani mengacaukannya di sini. Selain itu, rahasia tentang pohon buah ginseng berwarna-warni, hanya sedikit orang yang tahu bahwa karena ini, dia tidak akan membiarkan orang masuk ke areanya, apalagi dalam kondisinya yang lemah. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, penyihir tua Yingsan menyiapkan sesuatu. Wu Sanpao menerima percakapan itu dan menjelaskan kepada Ye Chen sebanyak mungkin. Penyihir tua Yinsan memiliki formasi pertempuran di tangannya. Arai formasi ini sangat sombong, dan orang yang tertangkap basah akan terbunuh di tempat. Kalian berdua sangat mengetahuinya, apa kalian di sini bukan pertama kalinya? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah mendengar keduanya berkata. Tai menjawab pertanyaan Ye Chen, ya ini bukan pertama kalinya kami ke sini, Tai menghela nafas. Tapi kali ini, kami telah membuat persiapan yang cukup. Dalam 80 tahun terakhir, kami telah meneliti susunan formasi pembunuhan secara menyeluruh. 80 tahun, Ye Chen tercengang. Ketika Ye Chen menghela nafas, orang Tai telah mencetak tangannya, dan dia masih melantunkan mantra yang tidak bisa dimengerti. Segera, Ye Chen melihat lingkaran formasi bintang 5, berpusat pada Tai. Orang tua ini tahu banyak. Ye Chen terkejut, jelas merasakan fluktuasi ruang dari susunan besar di bawah kakinya, yaitu, Tai ini akan menggunakan metode rahasia pergerakan ruang. Ku bilang, dari mana asal-usul lelaki tua ini? Melihat metode rahasianya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wu Sanpao ke samping. Wu Sanpao berkata, aku hanya tahu bahwa dia bukan orang tua biasa. Ye Chen membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Ye Chen, Wu Sanpao menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum misterius. Meskipun kau memukulinya sampai dia bengkak, kau tidak boleh meremehkan orang tua ini. Dia dulunya adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, baru saja turun ke tahap Dark Space tingkat 4. Ayo pergi. Saat keduanya berbicara, Tai tiba-tiba membuka matanya. Dan saat kata-katanya jatuh, bendera berkedip dengan aura, dan formasi di bawah kaki mereka juga bekerja. Ya, segera, ketiganya menghilang seketika. Muncul lagi, Ye Chen merasakan kilatan cahaya di depannya, dan kabut hitam dingin melonjak di wajahnya. Ye Chen bisa melihat pemandangan di Gunung Mendung dengan jelas. Kabut gelap dan turbulensi di sini, tanah di bawah kakinya juga gelap, rumput tidak tumbuh, dan ada tulang manusia di mana-mana. Ikuti aku. Tai memimpin, memegang kemoceng dengan beberapa helai rambut di belakangnya, dan di belakang mereka, Wu Sanpao dan Ye Chen juga mengikuti. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat melalui mata roda abadi, dan melihat formasi pembunuhan mengerikan tersembunyi di banyak tempat, tetapi entah bagaimana Tai yang memimpin jalan tampaknya dapat melihat melalui misteri di sini,
dan setiap kali menghindarinya karena formasi pembunuhan ini yang dipasang penyihir tua Yinsan, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Orang tua ini tidak sederhana. Melihat Tai, Ye Chen sekali lagi berseru. Untungnya, dia memimpin. Mungkin jika orang lain tidak mengetahui misterinya, mereka akan dibunuh di tempat. Saya tidak tahu berapa lama, ketiganya itu berhenti di tengah lereng gunung. Di depannya ada dinding batu, dan di tengah dinding batu ada gerbang batu gelap dengan tulisan di gerbang batu dan karakter, segel besar. Jelas, penyihir tua Yinsan tidak ingin orang luar memasuki gerbang batu ini. Penyihir tua Yinsan, ada di dalam. Mata asli Tai mengerang. Tunggu apa lagi? Begitu kata-kata Tai jatuh, Wu Sanpao tiba-tiba melangkah maju, napas keras melonjak, melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menabrak gerbang besar. Boom! Dengan raungan, gerbang batu hitam yang berat dihancurkan oleh Wu Sanpao dengan pukulan. Berhati-hatilah. Tai dan Ye Chen keduanya melangkah maju, meraih Wu Sanpao, dan kemudian mundur dengan tajam. Begitu mereka mundur, kabut hitam melonjak di antara gerbang batu, dan kemudian serangkaian burung gagak berbentuk pedang gelap ditembakkan, yang masing-masing kekuatannya tak tertandingi, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa. Tai melangkah maju, menyerang dengan serangan telapak tangan, dan menyapu para roh arwah yang menjaga gerbang. Tai memandang gua yang gelap dengan penuh minat dan berkata, "Penyihir tua, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu?" Tai, kau datang lagi, segera, suara terdengar datang dari gua batu hitam. Saat Tai dan penyihir tua Yinsan berbicara, mata Ye Chen sedikit menyipit. Meskipun gua itu sangat gelap, dan masih ada kabut gelap, Ye Chen masih melihat seorang lelaki tua duduk di genangan darah jauh di dalam lubang hitam. Tulang kurus dan kulit keringnya seperti mayat. Pada saat ini, genangan darah melonjak, napas berdarah tidak mengerti penyihir tua yang mengelilingi Yinsan, dan dia tersedot ke dalam tubuhnya. Wu Sanpao mengungkapkan dua baris gigi emas dan bergegas menyerang. Ye Chen memutar lehernya, mengikuti Wu Sanpao, dan memutuskan untuk menyerang membunuh penyihir tua Yinsan hari ini, baik untuk buah ginseng berwarna-warni atau untuk bayi yang meninggal dikorbankan penyihir tua secara tidak adil. Penyihir tua Yinsan berteriak, alih-alih menghisap darah ke tubuhnya, dia terbang dalam awan gelap. Wu Sanpao bergegas maju, melangkah keluar, dan seluruh mantel retak, memperlihatkan tubuh bagian atas yang diukir dengan naga, otot-otot seperti naga, masing-masing penuh dengan kekuatan ledakan yang hebat. Ye Chen juga bergerak, puncak kekuatan tempur pecah, tangan kiri memegang tongkat besi, tangan kanan memegang pedang. Tinju Tyrannosaurus. Dengan raungan Wu Sanpao, pukulan yang sangat sombong meledak tiba-tiba. Aku tidak bisa menahannya. Dalam kabut hitam yang mengamuk, telapak tangan penyihir tua menembak, kedua serangan beradu. Saat Wu Sanpao mundur, sosok Ye Chen telah tiba di depan penyihir tua. Penampilan penyihir tua Yinsan tiba-tiba tidak jelas. Dia berpikir bahwa Ye Chen, hanya tahap alam spiritual, memiliki kekuatan seperti itu, dan pedang itu tak tertandingi. Dengan percikan darah hitam, Ye Chen menghancurkan prestasi pertamanya dan membuat lubang pedang di bahu penyihir tua di Yinsan. Wu Sanpao mendengus dan kagum pada pedang Ye Chen. Dia segera sangat waspada sehingga dia mengeluarkan pisau besar dan bergegas maju menjadi pedang besar. Penyihir tua di Yinsan mendengus dingin, menghancurkan pedang dengan telapak tangannya,
dan kemudian momentum yang kuat runtuh, dan Ye Chen benar-benar mendengus kembali. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan marah, kabut hitam mengamuk di lengan bajunya, dan kemudian membentuk susunan serangan yang mengerikan. Susunan formasi itu berdiri di kehampaan dan meluap dengan roh-roh pembunuh. Setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa. Di antara mereka, ada naga biru dan burung phoenix menari bersama, guntur dan api, susunan pedang, darah dan laut bercampur, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Oke, arai yang kuat. Ye Chen, bergumam penyihir tua itu begitu sombong sehingga dia pikir dia tidak bisa dipukuli. Ayolah. Penyihir tua Yinsan memiliki wajah yang galak, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia terpaksa menekan paksaan. Segera, ada badai petir di mana-mana Tai Yi menyerang penyihir tua Yinsan. Serang. Tai Yi menyerang dengan susunan arai beradu dengan arai penyihir tua Yinsan. Dan pemandangannya tidak biasa dan luas. Melihat ini, wajah penyihir tua di Yinsan sangat dingin sehingga sangat marah besar pada Tai Yi. Penyihir tua Yinsan yang marah mengeluarkan senjata spiritualnya sendiri, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Ya, saya memilikinya. Ye Chen begitu berdarah dan berdarah, seperti binatang buas, sehingga ia mengorbankan ratusan artefak dalam satu napas, pedang pembunuh, pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, cermin roh. Roh-roh terhubung, dan kekuatan ledakannya sangat besar. Energi spiritual penyihir tua di Yinsan belum pulih, dan terguncang oleh napas Ye Chen. Dalam adegan ini, penyihir Yinsan tua hampir muntah darah di tempat. Dia mengira musuhnya adalah Wu Sanpao dan Tai Yi. Sekarang tampaknya bocah kecil bertopeng hantu bukan bocah biasa. Bukan hanya penyihir tua yang terkejut, Wu Sanpao dan Tai Yi juga menyeringai tercengang melihat Ye Chen, mengeluarkan senjata begitu banyak, dalam satu nafas. Bang! Pada saat penyihir tua Yinsan mengguncang, Ye Chen sudah membanting tongkat besi dan menghancurkannya senjata spiritual penyihir tua itu. Penyihir tua Yinsan merasakan getaran di kepalanya, matanya menjadi gelap, dan dia sangat pusing. Pada saat ini, Wu Sanpao telah menebas pedang, hampir membelah penyihir Yinsan tua. Apa? Penyihir tua Yinsan berteriak dan memunggungi Wu Sanpao. Namun, sebelum penyihir tua Yinsan menstabilkan tubuhnya, pedang Ye Chen telah tiba. Gerakan besar satu pukulan, dan kemudian Ye Chen menusuk dada penyihir tua Yinsan. Penyihir tua Yinsan tampak tercengang, mulutnya terbuka dengan kabut gelap, dan serangan pedang langsung ditembakkan ke Ye Chen. Apakah kau takut? Ye Chen mencibir, menghindar lolos dari serangan pedang ini, berbahaya. Dan kemudian dengan cepat Ye Chen memukul kepala penyihir tua dengan tongkat besi. Penyihir tua Yinsan melangkah mundur di tempat, kepalanya berdengung, dan rasa sakitnya sangat menyengat. Wah, itu indah. Wu Sanpao berteriak dan berteriak lagi kepada penyihir tua Yinsan, dan pukulan luar biasa dari penyihir tua Yinsan mundur lagi, dan kemudian meninggalkan pukulan yang dalam di bahunya. Ye Chen tidak diam saja. Perannya adalah menyerang di lini tengah. Wu Sanpao menciptakan peluang untuknya. Ye Chen secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Ye Chen menggertak dirinya sendiri tepat di depan penyihir tua Yinsan. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mundur. Dia mundur, dan Wu Sanpao berada dalam serangkaian pemboman liar. Dengan cara ini, penyihir tua Yinsan yang baru saja bergegas keluar dari gua belum lama ini dipukul mundur oleh Wu Sanpao dan Ye Chen itu selangkah demi selangkah,
dan mereka juga dengan kuat mengikuti untuk membunuhnya. Wu Sanpao dan Ye Chen terus menyerang menggunakan berbagai jurus rahasia. Deru gua berlanjut, dan seluruh gua bergetar karenanya. Ini benar-benar dua binatang buas. Di luar gua, Tai Yi yang tertegun yang berjuang melawan tim pembunuh melawan penyihir tua Yinsan, hal utama adalah mengagumi Ye Chen, tidak hanya dengan Wu Sanpao dan kekuatan tempurnya tidak biasa dan kokoh. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dua sosok di dalam gua terbang terbalik. Melihat lebih dekat, itu adalah Wu Sanpao dan Ye Chen. Melihat ini, mata Tai Yi menatap pintu masuk sedikit. Di sana, kabut hitam bercampur dengan kabut darah, meluncurkan penyihir tua Yinsan yang berdarah, dan pada saat ini, penyihir tua Yinsan tidak lagi kurus, melainkan menjadi fleksibel dan elastis. Wajah tua itu juga menjadi muda, dia berlama-lama dalam darah roh jahat, yang paling penting adalah momentumnya, yang sama sekali bukan nilai. Ini adalah pengumpulan paksa darah jahat. Tai Yi sedikit mengernyit. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan tampak galak, sepasang mata menyipit, menatap ketiganya. Selain itu, seluruh pegunungan bergetar, tanah pecah, satu sisi menggulung kabut hitam dari tanah, dan satu sisi mengamuk lautan darah dari tengah malam. Seperti raja jahat, Ye Chen bergumam, penyihir tua ini lebih hebat daripada Dan Gui si alkemis darah. Di bawah, Ye Chen menatap langit dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang dia bunuh? Selain itu, Wu Sanpao memandang kehampaan dengan mata dingin, dan dia bisa dengan jelas melihat roh yang berduka di lautan darah berjuang, dan dia bisa dengan jelas melihat hitam ada tulang mayat hidup di kabut. Ye Chen berkata, apa kita masih tetap akan bertarung dengannya? Dia sangat kuat sekarang. Ye Chen melirik Wu Sanpao dan Tai Yi, dan berkata dengan keras kepala, kita harus bertarung dengannya. Tai Yi mengeluarkan api ungu, api sejati. Begitu nyala api ini keluar, Ye Chen tiba-tiba tertegun ternyata Tai Yi punya api sejati. Pada saat ini, bahkan api peri di tubuh Ye Chen melompat-lompat. Berani menakut-nakuti kami. Di sisi lain, Wu Sanpao juga mengeluarkan sesuatu, dan melihat lebih dekat, tapi itu adalah petir emas. Melihat petir yang dimiliki Wu Sanpao, Ye Chen terkejut lagi, tampaknya tidak mengharapkan Wu Sanpao ini memiliki kekuatan petir, guntur dan kilat kuning keemasannya sudah muncul, dan pada saat ini juga petir di tubuh Ye Chen bergerak. Ayo serang! Tai Yi dan Wu Sanpao bergegas ke kehampaan dengan nyala api lautan ungu. Di sisi lain, petir Wu Sanpao juga berubah menjadi lautan petir. Dia sudah menginjakkan kaki dan terbang ke langit dengan pedang besar. Bunuh! Penyihir tua Yinsan meraung, dan lautan berdarah maju untuk menyerang dua orang. Boom! Gemuruh! Tiba-tiba, dunia menderu, adegan pertempuran tiga orang itu tidak biasa dan luas, dan setengah dari gunung pecah menjadi dua. Haruskah aku melakukan sesuatu? Di bawah, Ye Chen secara sadar telah menembus ke dalam gua. Karena pertempuran sebelumnya, Ye Chen jelas merasa ada harta karun di dalamnya, dan Ye Chen menyembunyikannya. Boom! Segera, Ye Chen meledakkan gerbang batu jauh di dalam gua. Tiba-tiba, ada semburan cahaya, semprotan warna-warni, dan suasana yang kuat bergulir. Tak perlu dikatakan bahwa pohon buah ginseng berwarna-warni ada di sini. Ye Chen melompat ke dalamnya tanpa memikirkannya. Di dalamnya ada dunia ruang kecil, berwarna-warni, berkabut, dan mengepul. Suasana hidup sangat kuat. Ada aliran air yang mengalir dan dingin. Pegunungan yang gelap, dan berumput seperti sebuah taman,
benar-benar membentuk kontras yang tajam. Ini benar-benar tempat yang bagus. Satu buah bisa memperpanjang umur selama 50 tahun, ini terlalu luar biasa. Jika aku menelan 2 buah sekaligus ini akan memperpanjang usia selama 100 tahun. Ye Chen mendesis dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Ye Chen mengambil 1 buah ginseng dan menyimpan pada tas penyimpanan secara sadar saat melewati setumpuk harta. Saat melewati setumpuk